Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 2. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis paragraf dan menentukan ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang bersifat umum, pokok persoalan, pokok pembicaraan, pikiran utama, atau pikiran yang dapat dijelaskan oleh ide penjelasnya. Selanjutnya ada ciri-ciri ide pokok. Yang pertama berupa gagasan utama, yang kedua mengandung pokok persoalan, yang ketiga terletak pada awal, dan akhir paragraf, dinyatakan secara eksplisit dan dituangkan dalam kalimat utama. Paragraf adalah suatu kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Lalu apa saja ya jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama? Nah, di sini sudah dijelaskan ada 3 jenis paragraf. Yang pertama paragraf deduktif, paragraf induktif, dan yang terakhir adalah paragraf campuran. Penjelasannya ini sama seperti jenis-jenis kalimat kemarin ya teman-teman. Jadi letaknya di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Selanjutnya ada contoh paragraf deduktif. Di Taman Mini Indonesia Indah terdapat taman burung. Diperkirakan ada 175 spesies burung yang berasal dari bagian timur dan barat Indonesia. Jenis burung tersebut misalnya merak, beo, enggang, jalak bali, cendrawasih, kasuari, nuri, maleo, dan burung lainnya. Kira-kira di sini, di paragraf ini, kalimat utamanya itu terletak di mana ya? Nah, tepat sekali. Kalimat utamanya terletak pada bagian awal paragraf. Dan ide pokoknya yaitu adanya taman burung di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Oke, selanjutnya ada paragraf induktif. Daun kelapa dapat dimanfaatkan untuk membuat ketupat. Tulang daun kelapa digunakan untuk membuat sapu lidi. Manfaat buah kelapa adalah airnya bisa diminum, daging buahnya bisa digunakan sebagai santan, serta batok kelapanya untuk membuat arang. Batang pohon kelapa bisa digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga, sedangkan akarnya digunakan untuk membuat kerajinan. Dengan berbagai manfaat tersebut, pohon kelapa disebut sebagai pohon dengan banyak manfaat. Nah, kira-kira ada di manakah kalimat utamanya? Kalimat utama dari paragraf tersebut terletak di akhir paragraf, yaitu di kalimat paling akhir. Nah, jadi bisa kita rumuskan ide pokoknya. Pohon kelapa adalah pohon yang memiliki banyak manfaat. Ya, selanjutnya kita akan belajar contoh paragraf campuran. Selain hewan, tumbuhan pun bisa dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan yang berlebihan dan tanpa pelestarian kembali memengaruhi keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan kayu secara berlebihan dapat menyebabkan gundulnya beberapa wilayah hutan. Untuk menghindari akibat tersebut, maka pemanfaatan sumber daya alam hayati harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Nah teman-teman, pada paragraf tersebut terdapat
dua kalimat utama, yaitu di awal paragraf dan di akhir paragraf. Selanjutnya bisa kita simpulkan ide pokoknya adalah tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh manusia, namun harus dimanfaatkan dengan tidak berlebihan atau sesuai kebutuhan. Tadi adalah penjelasan contoh-contoh paragraf ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ke nomor USAR ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.